Halo teman-teman, selamat bergabung lagi ya teman-teman. Kali ini kita membahas cinta terlarang akibat tempurung berbulu. Suamiku lupa jalan untuk kembali teman-teman. Ini yang terjadi kalau jumpa tempurung berbulu ya teman-teman. Sebut saja namanya Edo, seorang pria kaya yang memiliki mobil mewah. Tiba-tiba hampir tertabrak oleh mobil berwarna putih. Ternyata yang ternyata isinya seorang wanita ya teman-teman. Karena kecantikan wanita itu membuat Edo ngeces karena terpukau melihat gadis cantik yang mulus dan putih, membuat titik Edo langsung berdiri. Wow, memang kalau laki-laki ya teman-teman. Mereka pun langsung berkenalan dan saling memperkenalkan nama masing-masing. Ternyata ada kesalahpahaman sedikit karena yang satu supirnya ngantuk dan yang satu karena sibuk main handphone ya teman-teman. Makanya seperti ini. Malam hari, lelahnya pekerjaan kantor membuat Edo pulang larut malam, dan perlakuan sayang yang lebih dari istri kesayangannya itu dan keluarga mereka sangat bahagia. Makan malam pun terasa lezat saat dimasakkan oleh sang istri tercinta di meja makan. Hari-hari mereka selalu merasa bahagia karena kehidupannya penuh suka dan tawa. Malam itu, Edo terbayang dengan wanita cantik yang ingin menabraknya tadi siang. Karena kecantikannya itu, sampai larut malam pun dia membayangkan. Istrinya pun menegurnya karena sudah larut malam dia masih saja duduk di luar teras. Dipikir istrinya dia sedang memikirkan pekerjaan ya teman-teman. Tapi nyatanya dia memikirkan gadis cantik yang tadi siang ya teman-teman. Keesokan harinya di kantor, seorang OB yang juga temannya mencoba menggoda bosnya itu. Tapi ternyata bosnya sangat setia terhadap istrinya dan sayang sekali. Wah, keren ya. Tapi temannya itu terus mencoba merayunya untuk ikut dengannya, coba berjalan-jalan sekali-sekali untuk menenangkan pikiran katanya teman-teman. Begitulah katanya teman-teman ya. Setiba malam pun Edo pun diajak OB kantor itu untuk berjalan-jalan. Tapi nyatanya kesini sekali-kali katanya teman-teman. Main-main ya kan. Ya beginilah. Mulanya dari sinilah pertemuan mereka kembali di tempat hiburan. Ternyata mereka saling ingat dan saling tegur sapa. Makanya semua berjalan dengan lancar di tempat ini ya teman-teman. Malam pun larut hingga larut. Edo meminta bertukar nomor handphonenya si Siti dan saling bertanya sapa dan langsung ingin mengajaknya bermain kuda-kudaan. Dah mulai ya. Waktu hari pun sudah malam ya teman-teman. Istri Edo pun mulai merasa gelisah karena sudah larut malam. Suaminya belum pulang juga ke rumah. Ditelepon pun tidak memberikan jawaban teman-teman. Bolak-balik telepon nggak diangkat juga teman-teman. Nah, karena merasa gelisah, Edo pun bergegas pulang. Tapi Siti, wanita cantik itu malah ikutan di dalam mobil dan menggoda Edo untuk mampir ke kontrakannya. Alasannya untuk mengajak kuda-kudaan ya teman-teman. Keesokan harinya, Siti baru bangun tidur. Yang terbayang di pikirannya ternyata adalah Edo, suami orang yang semalam bersama dia. Wah, ada-ada aja ya. Langsung main telepon aja.
Handphone Edo pun berbunyi, langsung bergegas mengangkatnya. Luna, istri Edo pun mulai merasa curiga karena Edo langsung menelponnya dari luar rumah ya teman-teman, supaya nggak ketahuan yang jelas ya teman-teman. Supaya menghilangkan jejak, barusan saja Siti menelponnya untuk sarapan pagi. Edo pun sarapan bersama istri tercintanya itu di meja makan ya teman-teman, biar tidak tampak sekali gayanya ya teman-teman. Karena kejadian tersebut, Edo dan Siti pun diam-diam melanjutkan hubungan terlarang mereka, dan mereka berhubungan lebih lanjut. Nah, kemana-mana selalu bersama Siti, gadis cantik itu ya teman-teman. Tangan Edo pun dibelai oleh Siti, membuat titiknya berdiri dan tidak sabar lagi untuk menggenjot tempurung berbulu milik Siti itu teman-teman. Nah inilah kalau sudah mulai berlanjut ya teman-teman. Firasat itu pun dirasakan oleh istrinya Edo ya, sewaktu menyiram tanaman di kebun belakang rumah, dan ia langsung bertanya, ada apa ini ya teman-teman, kok bisa seperti ini? Firasat hatinya, kata istrinya. Benar saja, Siti yang tak tahan lagi digenjot oleh titiknya si Edo, langsung saja menariknya ke rumah kontrakan dan langsung bermain kuda-kudaan mereka teman-teman. Wah ini dia semakin seru teman-teman. Malam pun telah berlarut. Edo pun pulang dengan gelisah karena istri tercintanya telah menunggunya. Ya, istri mana yang gak cemas kan pulang udah terlalu malam ini teman-teman. Tanpa sengaja, istri setianya Edo mendengar handphone yang berbunyi di dalam tas dan melihat isi pesan dari handphone tersebut. Tak sengaja deh teman-teman, atau bisa kita lihat ya teman-teman, bisa kita lihat ya. Benar saja, selama ini Edo suaminya itu berselingkuh dengan wanita lain, membuatnya menangis dan bersedih. Kasihan juga ya istri setia di rumah ini teman-teman. Tapi istrinya tidak mau menunjukkan kekecewaannya terhadap suaminya itu dan tetap menahan kesedihannya demi keutuhan keluarga. Wah salut gitu ya, sudah seperti itu masih saja ditutup-tutup ya teman-teman sama istrinya. Diam-diam Lina, istri Edo, mengikuti suaminya dari dalam mobil untuk memastikan bahwa suaminya benar-benar selingkuh, supaya tidak cemas lagi ya teman-teman dan bertanya-tanya ya. Dia pun mengikutinya ya. Benar saja, suaminya sedang bersama Siti, wanita simpanannya itu, dan mereka ketemuan di sebuah kafe. Betapa sedihnya hati seorang istri ya, melihat suaminya berjalan dengan wanita lain teman-teman. Tak sampai di situ, Luna juga mengikuti suaminya itu ke rumah kontrakan wanita tersebut, dan mereka pun hampir bermain kuda-kudaan. Tapi tiba-tiba, nah ini dia teman-teman, betapa hancur hati seorang istri melihat suami yang tega berselingkuh dengan wanita lain. Tapi maaf sudah tiada guna lagi teman-teman, karena kekecewaan istrinya ini teman-teman. Semua sudah terjadi, semua sudah terlambat. Edo yang menangis ditinggalkan oleh seorang istri yang sangat setia dan sangat menyayanginya, telah dikecewakannya teman-teman. Jadi nah inilah penyesalan ya teman-teman. Rumah yang dulunya tempat kebahagiaan, penuh suka dan tawa, kini menjadi sunyi karena Edo melakukan satu kesalahan,
yaitu berselingkuh dengan wanita lain ya teman-teman.